Kita ke Cirebon, Tribuners melihat wisata mangrove Edu Park yang kabarnya akan segera hadir di Indramayu. Objek wisata yang satu ini digadang-gadang akan menjadi daya tarik utama untuk wisatawan yang hendak berkunjung ke Kabupaten Indramayu. Hal ini karena menawarkan konsep yang berbeda. Bahkan katanya kalau liburan ke lokasi ini akan berasa sedang berwisata di pulau pribadi. Benar nggak ya, Tribuners? Sudah ada Handika di sana, langsung saja. Selamat sore, Handika. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Handika, boleh disampaikan, ini kan tadi disebutkan ya, kalau berlibur di Mangrove Edu Park ini rasanya seperti berlibur di pulau pribadi. Ini apakah benar? Boleh dijelaskan begitu seperti apa wisata di sana? Baik rekan Ratu dan Tribunus, benar bahwa wisata mangrove Edu Park ini seperti serasa berlibur di pulau pribadi ya, di mana konsep wisata yang ditawarkan dari wisata mangrove Edu Park ini sangat berbeda dibanding wisata-wisata lain yang ada di Kabupaten Indramayu. Saat berkunjung, Tribunus akan dimanjakan langsung dengan pesona pantai yang jarang sekali dijamak oleh manusia. Lokasinya itu berada di ujung hutan mangrove di Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Hal inilah yang membuat wisata mangrove Edu Park ini tuh serasa berwisata di pulau pribadi, mengingat di lokasi wisata setempat juga merupakan wisata privat ya, atau wisata bookingan, di mana tidak ada wisata lainnya selain wisatawan tersebut, sehingga sangat direkomendasikan bagi wisatawan yang ingin berlibur di tempat yang sepi, dan wisata mangrove Edu Park ini bisa menjadi salah satu rekomendasinya. Begitu, Ratu. Baik, kemudian lokasi wisata ini kan merupakan Edu Park ya. Kemudian saya ingin tahu untuk edukasi apa sih yang diberikan di lokasi ini, Handika? Ya benar, Ratu. Untuk konsepnya sendiri memang wisata mangrove Edu Park ini lebih mengedepankan edukasi ya kepada wisatawan, di mana di sana wisatawan bisa belajar banyak soal tanaman mangrove yang berada di Kabupaten Indramayu. Hal ini dapat mulai dirasakan oleh wisatawan saat hendak menuju ke lokasi wisata, di mana wisatawan akan diberangkatkan dari Pelabuhan Karangsong. Nantinya dengan menggunakan perahu, mereka akan menyusuri hutan-hutan mangrove eh, di hingga ke ujung hutan tersebut, hingga menuju ke lokasi pantai tersebut. Di saat menjelajah hutan mangrove ini, mereka wisatawan akan melihat langsung bagaimana ekosistem alami dari hutan mangrove yang ada di Kabupaten Indramayu. Di sana juga wisatawan akan melihat langsung hewan-hewan apa saja yang hidup di hutan mangrove tersebut. Di antaranya itu adalah burung-burung ya, yang nantinya itu mereka akan terbang di atas kepala kita saat menggunakan perahu. Termasuk juga di sana itu ada spot di mana tempat itu akan muncul ikan-ikan bandeng yang saat ditepuk tangan atau perahu mengelilingi lokasi tersebut, ikan-ikan bandeng itu akan loncat-loncat. Hal ini seperti ikan terbang. Dan fenomena tersebut hanya terdapat di hutan mangrove Kabupaten Indramayu. Selain itu, di tempat tersebut, karena ini memang wisata privat ya, jadi pengelola juga menyediakan tour guide nantinya, dan tour guide itu akan menjelaskan sejumlah edukasi soal mangrove, mulai dari jenis mangrove, pengolahan mangrove, dan lain sebagainya, termasuk hewan-hewan yang dibudidayakan di kawasan hutan mangrove itu tersendiri. Begitu, Ratu. Baik, ini dari tadi penjelasan yang diberikan oleh Handika sangat menarik sekali. Nah, yang paling penting, ini wisatanya sudah bisa dikunjungi wisatawan kah atau masih menunggu untuk dibuka untuk umum begitu, Handika? Untuk wisata mangrove Edu Park ini sayangnya masih belum dibuka untuk umum ya, Ratu, karena mengingat proses pembangunannya memang masih berjalan. Saat ini baru sekitar 60% atau 70%, dan pengelola pun saat ini masih mengurus perizinan ya untuk
izin wisata itu sendiri. Hanya saja menurut pengelola mereka memprediksi wisata mangrove Edu Park ini sudah bisa dirasakan oleh para pengunjung di pertengahan 2022 ini gitu, Ratu. Baik, terima kasih Handika untuk Tribuners yang sudah nggak sabar ya untuk menuju ke Mangrove Edu Park. Ini ditunggu dulu karena nanti akan baru bisa dikunjungi di pertengahan tahun. Terima kasih Handika. Tadi Handika juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pengelola Mangrove Edu Park, Abdul Latif. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi harapan kita ke depan bahwa kita ini mampu cerita tentang apa itu mangrove sebenarnya seperti itu. Jadi lebih mendorong bahwa orang kesini tuh benar-benar mau belajar. Yang kedua, kita siapkan beberapa fasilitas lah. Jadi selain mereka melihat ekosistem di mangrove itu sendiri, mereka bisa belajar tentang jenis, yang lainnya belajar tentang olahan tentang mangrove itu sendiri. Di sini fasilitas apa aja nih Pak? Ya sementara ini baru beberapa lah, ada mungkin tempat untuk tadi cerita tentang edukasi ya, belajar. Kedua, kita siapkan beberapa budidaya. Budidaya yang bisa kita lihat ya, di situ ada budidaya kepiting, ada bandeng juga, ada rumput laut. Nah, terus mungkin ke depan jangka panjangnya ada kerapu juga. Jadi sederhananya begini, kenapa kita harus cerita tentang budidaya? Selama ini orang takut untuk tanam mangrove. Nah, mereka sendiri wajar bahwa lahan yang ditanami mangrove akan sempit dibandingkan dengan tidak ada tanaman mangrove. Nah, jadi semestinya kita mengalihkan tadi budidayanya. Jadi kalau sama-sama bandeng ya jelas kita kalah dari sisi ekonomi. Tapi kalau ceritanya kita alihkan dari bandeng ke kepiting, dari bandeng ke kerapu, jelas punya nilai ekonomi tinggi. Nah, itu yang coba kita sampaikan, bahwa berbudidaya dalam konteks ilmu pesisir itu harus begitu. Berarti selain wisata juga edukasi ya ini. Kita lebih mendorong edukasinya. Nah, di sini karena tadi cerita kita siapkan fasilitas lah. Ada tempat untuk ngopi, ada juga mungkin sekedar bermalam ya kita siapkan. Ini infonya kan wisata privat itu gimana tuh Pak? Jadi harapan kita gini, jadi kalau cerita lingkungan kita sendiri harus ya tadi, karena ceritanya banyak kalah. Satu, sampah. Terus juga beberapa, kalau semakin banyak orang mungkin tempat-tempat kita juga terganggu lah, istilahnya kan begitu. Jadi kita batasi, jadi maksud saya bahwa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.